Welcome to Total Politik. Udah lama gua nggak bikin konten ngomong sendiri. Nah, kali ini gua mau membahas sesuatu yang sebenarnya sudah lama pengen gua bahas, tapi kayaknya nggak mood aja untuk nyusun kontennya. Nah, ini gua mau ngomong sebenarnya pada tema cantolannya. Gua mau ngomongin soal respon presiden, soal pilkada tahun 2022 atau 2024 gitu. Nah, intinya cantolannya ke situ. Nanti gue akan bahas di akhir, tapi di awal gue mau bicara soal eh, pendekatan teoritik dulu deh. Jadi ada seorang filsuf di Amerika Serikat dari Princeton University, namanya itu Harry G. Frankfurt. Harry HRRY G. Frankfurt. Jadi dia seorang filsuf di Princeton University Amerika Serikat yang menulis sebuah bukunya nggak terlalu baru sebenarnya, yang menerbitkan sebuah buku berjudul On Bullshit. Jadi Harry Frankfurt ini menulis buku berjudul On Bullshit atau Omong Kosong. Nah, di dalam bukunya Harry Frankfurt menganggap omong kosong itu berbeda dengan salah atau benar atau bohong atau jujur gitu. Orang bohong dan orang benar atau orang jujur, mereka tahu mana yang benar, tahu mana yang tidak, mana yang salah mereka tahu, mana yang tidak benar, mana yang benar mereka tahu. Orang yang berdusta mengakui apa yang benar gitu. Ngerti gak lo maksud gua? Jadi orang yang berdusta itu paling enggak dia mengakui ada sesuatu yang dia anggap benar. Makanya dia menyembunyikan fakta itu dan mengatakan hal yang sebaliknya. Dia tidak berkata benar gitu. Nah, misalnya gini nih, kalau kita dulu, gua sih ya, coba jangan kita, khususnya gua waktu kecil, gua itu suka ngebohongin orang tua, misalnya uang beli buku gitu misalnya. Kan di waktu zaman gua dulu masih banyak LKS gitu. Nah, gua bilang ke orang tua gua harga bukunya 50.000. Padahal gue tahu yang benarnya itu 30.000 gitu. Biar gue dapat uang jajan 20.000. Jadi gue menipu orang tua gue. Menipu, paling enggak gue mengakui bahwa 30.000 itu adalah kebenarannya. Dan 50.000 itu gue akui juga itu salah. Tapi gue pengen uang 20.000 selisihnya gitu. Jadi kita tahu harganya 30.000 dan itu kebenarannya. Nah, kita pun mengakui soal apa yang kita sampaikan 50.000 itu tidak sesuai dengan yang benar gitu. Lu tahu yang benar berapa gitu. Nah, omong kosong itu berbeda. Omong kosong itu lebih diterima oleh masyarakat dibanding bohong. Karena bohong lu tahu yang benar tapi lu ngomongin yang salah. Gitu. Itu bohong. Tapi kalau omong kosong itu lebih halus, lebih mengelabui, lebih manipulatif gitu. Jadi orang kalau berhadapan dengan orang bohong ketahuannya gampang gitu. Orang tua gue tinggal cek ke sekolah benar nggak harganya 50.000, itu pasti akan langsung ketahuan. Tapi kalau orang omong kosong itu nggak tahu nih, nggak peduli aja buat orang yang diomong kosongi maupun orang yang menyampaikan omong kosong, mereka itu sama-sama terperangkap dalam stupidity gitu. Sama-sama yang nggak tahu yang benar dan yang salah itu yang mana gitu. Nah, omong kosong itu lahir dan bereproduksi semakin banyak mengiringi pertumbuhan masyarakat postmodern, masyarakat hari ini. Nah, di mana masyarakat hari ini itu memiliki tujuan yang dipaksa dan terus-menerus dicekoki, yaitu untuk mencari kenikmatan, atau kalau kata filsuf-filsuf macam
Slavoj Zizek, kalau lu pernah dengar nama Slavoj Zizek, itu menyebutnya masyarakat hari ini itu diharuskan untuk mengejar joy song. Joy song itu ya kenikmatan, masyarakat yang maunya yang enak-enak gitu. Jadi itulah tuntutan hari ini, bahwa lu harus menghadirkan atau mendapatkan yang enak-enak dalam kehidupan lu. Ya, omong kosong ini membuat orang hidup dalam, ya itu tadi yang gue bilang, stupidity atau kegoblokan. Mereka tidak lagi ada dalam batas moral benar dan salah. Semuanya dibuat samar, semuanya dibuat untuk mengelabui, yang mana itu tujuannya adalah kepentingan gitu. Lu untuk mencapai kepentingan lu aja, bukan untuk menghadirkan, menyingkap mana yang benar dan menyingkap mana yang salah, bukan itu. Tapi tujuan lu apa? Kekuasaan, ekonomi, atau apapun gitu. Nah misalnya gue contohkan, itu pertarungan pilpres yang lalu, gue nggak mau nyebut kandidat yang mana. Misalnya ada kandidat yang tiba-tiba berkampanye dan menuliskan surat wasiat gitu misalnya. Itu gue nggak ya sebut saja Pak Prabowo gitu misalnya. Ya dalam kasus ini Pak Prabowo, gue yakin dia nggak lagi berbohong juga gitu kepada pendukungnya tentang surat wasiat itu. Gue yakin kalau surat wasiat itu bohong-bohongan, pasti ya agak aneh aja langkah itu diambil, karena esensinya dalam pertarungan demokrasi, elektoral demokrasi gitu ya, yang mana kita ikut pemilu. Pemilu itu adalah mengalihkan dari bullet to ballot, dari peluru jadi kertas suara gitu. Jadi itu esensinya demokrasi, dan Pak Prabowo ikut pemilu karena tahu lewat mekanisme pemilu itu dia tidak akan berperang seperti halnya waktu beliau menjadi militer gitu. Kalau seorang militer bikin surat wasiat sih, buat gue sih ya hal wajar, karena di dalam pertarungan di tembak-tembakan di lapangan lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi di dalam suasana pemilu di mana ada electoral demokrasi, ada aturan, ada rules yang disepakati gitu. Itu adalah upaya untuk mengalihkan dari bullet ke ballot gitu. Nah, itu yang terjadi ketika seorang kandidat kalah menulis surat wasiat, itu jadi agak bullshit gitu, karena kebenarannya bukan itu gitu. Kalau lu kalah dan lu masih ingin berkuasa, ingin dapat kekuasaan, ingin tetap di posisi yang ingin lu tuju, ya harusnya ya rancang kudeta seperti di Myanmar gitu misalnya, bukan menulis surat wasiat. Karena itu jelas itu sebuah bullshit, sebuah omong kosong gitu. Nah, demokrasi tumbuh, kebebasan pun tumbuh gitu ya. Ada parlemen yang tumbuh gitu ya. Parlemen yang makin mendapatkan posisi yang makin solid, yang makin signifikan, dan masyarakat ya juga semakin bebas berbicara gitu. Jadi ini rumusnya demokrasi. Ketika orang semakin bebas berbicara, harusnya kebenaran gitu ya, truth itu menjadi sesuatu yang disukai gitu. Karena saking banyaknya orang berbicara, karena semakin banyaknya orang menyampaikan gagasannya, orang bisa saling kontrol, bisa saling periksa satu sama lain dan menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, namun kebenaran dan bohong malah posisinya semakin tidak penting gitu. Harusnya dalam demokrasi orang makin bebas bicara, makin bebas belajar, makin mudah untuk tahu yang benar dan yang salah, tapi itu menjadi tidak terlalu penting pada prakteknya gitu. Nah, misalnya seorang caleg memberikan sumbangan pembangunan jembatan ya kepada calon konstituennya, dan ketika dia memberi bantuan itu, dia merasa dia orang yang berguna sebagai pejabat legislatif gitu, sebagai anggota legislatif yang akan berguna karena ngasih sumbangan jalan.
atau jembatan gitu. Padahal kan kebenarannya legislatif itu fungsinya kontrol, budgeting, dan legislasi. Apabila seorang anggota legislatif bisa menjalankan fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi dengan baik, maka kebenarannya adalah mereka adalah anggota parlemen yang baik. Tapi yang bisa bangun jembatan dengan baik, yang mau memberikan bantuan, sumbangan seperti itu belum tentu seorang legislator yang baik karena fungsinya kebenarannya bukan itu gitu. Tapi itu diterima oleh publik dan itu yang diinginkan oleh publik gitu. Dan si kandidat juga nggak merasa itu salah juga dan nggak merasa itu benar juga gitu. Tapi ya udah itu untuk sampai kepada kepentingannya. Nah, kalau sudah memberikan sogokan berarti si caleg menyanggupi dan bangga dengan apa yang salah tersebut gitu. Jadi dia nggak pernah menganggap itu sesuatu yang salah juga dan nggak anggap itu yang benar gitu. Dia mencapai joy song tadi, kenikmatan yang dielu-elukan dan didukung oleh pendukung-pendukungnya. Nah, misalnya satu lagi nih berita terbaru gitu, UU Pilkada gitu misalnya, yang mengharuskan pilkada serentak dilakukan di tahun 2024. Namun ada pihak-pihak yang menuntut kepada pemerintah untuk mendesak pada pemerintah untuk dilakukan di tahun 2022 karena tahun 2020 tetap lanjut pilkada gitu. Itu dilakukan ketika pandemi gitu. Tetap lanjut. Kenapa yang 2022 harusnya ada pilkada jadi 2024? Nah, Presiden Jokowi menggunakan argumen pandemi yang belum selesai dan ada pilkada yang sensitif, contohnya adalah pilkada DKI Jakarta gitu, untuk menjawab kenapa pilkada yang secara undang-undang itu 2024 tidak bisa dimajukan ke 2022 gitu. Ini kan menurut gua ini agak omong kosong juga gitu. Ini omong kosong. Toh pandemi juga dilaksanakan pilkada kok kemarin 2020 ya baik-baik aja walaupun kita bisa bilang prestasinya penyelenggaranya nggak bisa kita bilang tidak gagal lah, itu masih berjalan dengan lancar, semuanya proses dengan baik, berjalan semuanya, pemilu secara prosedural semuanya berjalan dengan baik gitu. Tapi di 2022 kata Pak Jokowi ada pandemi gitu, angka pandemi masih luar biasa dan juga alasannya adalah sensitivitas dari pilkada DKI Jakarta gitu. Ya, jadi menurut gua secara kebenaran dua argumen ini bermasalah gitu. Pertama, pilkada kemarin 2020 jalan terus misalnya. Kenapa nggak diadain aja 2022? Nah, soal sensitivitas ya pilkada semuanya sensitif sih menurut gua, namanya orang bertarung. Ya mungkin DKI karena dapat exposure nasional, jadi akan berpengaruh kepada stabilitas nasional, mungkin itu argumennya Pak Jokowi. Tapi ya semua pilkada, namanya pilkada pasti akan sensitif. Ya DKI juga sangat sensitif gitu. Tapi ya atas dasar persamaan ya harusnya tidak seperti itu ngomongnya. Artinya kalau sensitif, ada satu pilkada yang sensitif, semuanya harus mundur gitu misalnya. Nah, gue sih ngerasa Pak Jokowi tidak lagi berbohong dengan hal ini gitu. Karena kalau berbohong kan ya harusnya Pak Jokowi bilang gini, karena kebenarannya adalah pilkadanya sudah diatur dilaksanakan di 2024 gitu, bulan November. Kalau Pak Jokowi lagi berbohong, Pak Jokowi bilang tidak ada undang-undang yang mengatur gitu misalnya. Dan kita ingin di 2024 gitu misalnya. Atau gimana lah bahasanya ya. Tapi kan kebenarannya adalah pilkada sudah diatur dalam UU untuk dilaksanakan di 2024. Kalau mau dipercepat berarti tidak sesuai UU atau UU-nya yang disesuaikan untuk di 2022 gitu misalnya. Ya itu kan pembuatan UU kesepakatan DPR sama pemerintah, ada prosesnya, ada jalan demokrasi, dan penyelenggaraan negara harusnya melaksanakan tugasnya sesuai UU
yang berlaku. Kalau tidak sesuai berarti ada pelanggaran proses bernegara gitu. Argumennya harusnya berbicara soal benar dan salah aja. Ya kalau nggak sesuai UU ya salah gitu. Nah karena untuk apa juga dikelabui gitu, nggak perlu dikelabui juga publik. Dalam hal ini undang-undangnya sudah ada gitu. Nah kecuali ya soal revisi itu soal lain gitu. Kalau pemerintah nggak setuju merevisi ya tinggal bilang aja undang-undang yang ada dianggap masih sesuai kok, belum ada argumen yang urgent untuk memajukan itu gitu misalnya. Kemarin kita mundurin, sekarang kita kenapa pakai alasan yang sama untuk memajukan gitu misalnya ya. Jadi ada banyak lah. Tapi ini alasan-alasannya digunakan untuk mengelabui, untuk nggak tahu apa kepentingannya gitu kan. Karena yang menuntut Pilkada 2022 ini adalah kebanyakan orang-orang yang mengelabui juga kepentingannya untuk mendorong salah satu calon maju di Pilgub DKI gitu misalnya. Yang di 2022 ini orang-orang yang setuju dengan 2022 ini Pak Jokowi karena tidak mau 2022 diadakan pilkada, ya dia kelabui juga nggak mau atau nggak terlalu mau, mungkin gua duga nih nggak terlalu satu frekuensi sama Mas Anies gitu ya yang jadi gubernur DKI. Ya semua orang juga udah tahu, di publiknya kelihatan tidak satu frekuensi, ya punya kepentingan itu gitu, gua duga gitu misalnya. Makanya dia Pak Jokowi ngomong soal pilkada DKI misalnya. Ya padahal kan sebenarnya kalau berkaca dan memegang azas kebenaran ya udah sesuai UU dan tidak sesuai UU aja gitu. Nah, seorang penipu selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Seperti pembobol ATM, dia tahu apa yang dilakukannya itu salah gitu. Gak ada juga orang membobol ATM tidak mempedulikan kalau apa yang dilakukannya itu salah atau benar gitu. Ya itu udah pasti salah dan benar gitu. Udah pasti tahu gitu. Ya jelas kepentingannya uang dan itu dia tahu melakukan hal yang salah gitu. Gak ada juga orang setelah bobol ATM bikin argumen macam-macam untuk mengelabui penyidiknya, gak ada juga gitu. Tapi itu berbeda dengan bullshitter. Bullshitter itu mengelabui orang lain seperti yang gue bilang tadi, memberikan pemenuhan kenikmatan, entah itu upayanya adalah untuk ekonomi, kekuasaan atau lain-lainnya seperti yang gue bilang tadi, bahkan gitu untuk perselingkuhan gitu. Seorang lelaki nih ya yang berselingkuh juga akan ngomong, aku mencintaimu, aku menyayangimu kepada selingkuhannya. Bahkan ada yang bilang aku menyayangimu lebih dari istriku gitu kan. Itu dia ngomong kayak gitu. Tapi dia tidak peduli omongannya itu salah atau benar. Kalau dia ingin menipu si cewek ini ya, kalau yang dia sampaikan itu salah, dia tahu kebenarannya istrinya itu lebih baik, ya ngapain dia berselingkuh kan gitu. Karena dia tahu dia lebih menyayangi istrinya yang sah gitu ya, pasti dia tidak akan berselingkuh gitu. Kalau dia tahu istrinya itu baik dan dia menganggap istrinya itu baik adalah sesuatu yang benar dan apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah, dia nggak akan berselingkuh. Nah kalau dia jujur kepada selingkuhannya, mengatakan bahwa selingkuhannya itu lebih dia cintai daripada istri sahnya, dia pasti nikahin selingkuhannya kalau dia jujur gitu. Kalau memang dia jujur, tapi dia nggak nikahin juga selingkuhannya gitu. Nah ini soal omong kosong sih menurut gua untuk keinginan mencapai yang gua sebut tadi joy song atau kenikmatan. Jadi zaman ini adalah zaman orang-orang untuk mengejar kenikmatan yang bisa didapatkannya melalui pemenuhan ekonomi, pemenuhan kekuasaan, penghormatan, penguliaan, dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik.
and powered by haluan.co.